mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Adik Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dalam seri yang keempat ini, Didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Susi sebagai Nuraini, Tato sebagai Linggar, dan Idris sebagai Rusmin. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Seekor kucing hitam muncul di hadapan Nuraini. Nuraini sangat ketakutan. Sementara kucing hitam itu memperhatikan Nuraini dengan tajam. Kucing hitam itu memperhatikan aku. Kedua matanya merah dan tajam sekali menatapku. Menakutkan sekali. Sepertinya dia akan menerkam diriku. Tidak. Kucing itu semakin tajam memperhatikan aku. Mulutnya menguap-nguap. Dia seperti ingin menerkamku. Mau apa dia? Nuraini semakin ketakutan. Mata kucing itu semakin lama semakin memancar merah. Dan pada saat berikutnya, kedua mata kucing hitam itu bersinar bagaikan bara api. Sinar itu memancar ke arah kedua mata Nuraini. Sinar merah itu terus memancar ke mata Nuraini. Dan tiba-tiba seluruh wajah Nuraini mengeluarkan darah. Darah terus keluar dari wajah Nuraini. Akhirnya tubuh Nuraini menjadi lemas dan roboh tidak bernyawa lagi. Kucing hitam itu masih menatap mayat Nuraini. Tiba-tiba mayat Nuraini semakin lama semakin kurus, bagaikan mengempis. Hingga akhirnya mayat itu berubah menjadi tulang-tulang tengkorak. Nuraini, di mana kau? Hah? Tengkorak manusia? Aduh,
tengkorak manusia siapa itu? Dan itu ada seekor kucing hitam berdiri di hadapan tengkorak manusia itu. Ah, kucing itu melihat aku. Hah? Aduh, kucing itu menatap tajam ke arahku. Rusmin menjadi ketakutan. Dan saat berikutnya, kucing hitam itu berubah menjadi gumpalan asap merah. Kucing itu berubah menjadi gumpalan asap merah. Hah? Gumpalan asap merah itu berubah kembali menjadi seberkas sinar merah. Seberkas sinar merah yang mirip bola api itu kemudian melesat lewat jendela kamar dan lenyap terbang ke angkasa. Sinar itu lenyap terbang ke angkasa sana. Aneh sekali. Aneh saya mah. Wih, kucing hitam itu berubah menjadi sinar bola api. Oh, lalu itu tengkorak manusia siapa ya? Apa itu? Apakah itu Nur Aini adikku? Oh, tidak. Itu pasti Nur Aini. Restu, sepertinya ada sesuatu kejadian. Dengarlah, penduduk ramai sekali berdatangan. Iya, aku juga sempat mendengar suara orang berteriak-teriak meminta tolong. Bagaimana kalau kita melihat ke arah sana, Nilam? Tapi Nyai Alas sedang tidur di kamarnya. Biarlah, kita harus melihat apa yang sudah terjadi. Ayo. Restu Singgi dan Nilam Cahya segera berangkat ke rumah Rusmin. Ketika sampai di tempat itu, mereka melihat penduduk desa sudah berkumpul, menyaksikan sosok mayat yang sudah menjadi tengkorak. Bukankah kau Rusmin? Saya Rusmin. Itu tengkorak siapa? Kenapa bisa berada di rumah ini? Apa yang sudah terjadi? Itu mayat Nur Aini, adik saya. Kau tidak main-main? Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Semula saya ingin menemui Nur Aini, adik saya di kamarnya ini. Tapi adik saya tidak ada. Saya hanya menemukan tulang-tulang tengkorak manusia itu. Dan saya curiga kalau tulang-tulang tengkorak itu adalah Nur Aini, adik saya sendiri. Oh, Nur Aini, malang sekali nasibmu. Aku tidak mengerti kenapa kau sampai bisa seperti itu, Nur Aini. Aduh. Restu, kedengarannya aneh. Rasanya sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Nur Aini adik Rusmin itu bisa berubah menjadi tengkorak? Aku juga tidak mengerti, Nilam. Rusmin, Ya, apa kau yakin kalau tengkorak itu adalah Nur Aini adikmu yang hilang? saya hanya curiga karena rasanya tidak mungkin kalau adik saya itu bisa hilang. Saya tahu kalau dia berada di kamarnya ini. Dia tidak pernah keluar, sedang saya berada di luar kamarnya. Saya juga tidak mengerti. Aduh, Ini sangat aneh kejadiannya. betul aneh. Dan apakah ada hal-hal yang aneh yang kau temui selain tengkorak itu? Ada. Saya melihat seekor kucing hitam. Aduh, menakutkan sekali. Kucing hitam? Kucing hitam. Restu, kukira ada makhluk alam gaib bergentayangan di desa ini. Persis seperti dugaanku. Kucing hitam itu pasti binatang jelmaan yang datang dari arah kuburan tua. Kita juga pernah melihat kucing hitam itu, bukan? Ada apa di luar, Nilam? Sepertinya penduduk ramai sekali. Iya, mereka sepertinya sedang saling bicara dengan rasa khawatir. Lihatlah, mereka sepertinya sedang memperhatikan sesuatu di luar. Ayo, kita lihat keluar rumah ini. Restu, lihatlah. Rupanya penduduk sedang memperhatikan seorang laki-laki yang sedang berjalan terbungkuk-bungkuk di depan sana. Benar. Siapa laki-laki itu? Dia memakai topi dan tudung, berjalan terbungkuk-bungkuk di kegelapan malam. Rasanya kita kenal, Restu. Bukankah dia bergolo? Bergolo? Penjaga kuburan tua itu? Benar, Nilam. Orang itu memang bergolo. Tapi kenapa penduduk memperhatikannya dan membicarakan seperti khawatir? Lihatlah, orang itu berhenti di depan rumah Nyai Alas. Dia sepertinya sedang memperhatikan rumah itu. Apa maunya orang itu? Kukira kita sudah tahu. Bukankah Nyai Alas pernah bercerita? Bergolo itu sejak dulu dan sampai sekarang ini mengejar-ngejar Nyai Alas. Laki-laki bungkuk itu sangat mencintai Nyai Alas. Tapi Nyai Alas tidak pernah menggubrisnya. Iya. Nilam. Bergolo pergi.
Ayo kita ikuti orang itu. Kemana orang itu? Cepat sekali menghilangnya. Padahal tadi kita masih melihat dia berjalan di jalan ini. Kukira dia kembali ke pondoknya di tepi desa. Bukankah jalan ini akan menuju ke tepi desa pondoknya itu? Nilam, dengar. Ada suara kuda berjalan ke arah kita. Bagaimana kalau kita sembunyi? Ayo, kita sembunyi di balik pohon itu. Kita intai. Siapa orang yang berkuda itu? Coba kau perhatikan ke depan kita itu. Sepertinya seorang anak muda yang menunggangi kuda. Iya. Apakah anak muda itu penduduk desa ini? Entahlah. Kelihatannya anak muda itu baru saja tiba di desa ini. Lihat. Anak muda jalankan kudanya ke arah kegelapan. Bukankah jalan itu yang akan menuju ke kuburan Sundari? Sundari? Iya. Apa kau lupa? Bukankah Nyai Alas pernah bercerita pada kita kalau dia mempunyai anak gadis yang bernama Sundari dan sudah lama mati gantung diri? Kita kan juga pernah melihat kuburannya itu, Restu. Iya. Aku ingat. Sundari anak gadis Nyai Alas. Lalu siapa anak muda penunggang kuda itu? Mau apa dia menuju ke kuburan Sundari? Ayo Restu, kita lihat anak muda penunggang kuda itu. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak di kegelapan malam memburu anak muda penunggang kuda itu. Sebentar kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang sunyi dan penuh dengan rimbunan pohon. Restu Singgih dan Nilam Cahya bersembunyi di balik semak belukar. Lalu mereka melihat seorang anak muda tengah berjongkok di hadapan sebuah kuburan. Kau lihatlah Nilam, bukankah itu anak muda penunggang kuda tadi? Benar, mau apa dia berjongkok di hadapan kuburan Sundari? Nampaknya anak muda itu tengah berduka. Dia sepertinya sudah kenal benar dengan orang yang sudah lama mati. Apakah anak muda itu kekasihnya Sundari? Mungkin juga. Karena Nyai Alas pernah cerita juga pada kita. Kalau kekasih Sundari pergi dan tidak kembali lagi waktu itu. Bagaimana kalau kita dekati orang itu? Ayo. Selamat malam. Siapa kalian? Aku Restu. Dan ini Nilam. Apa yang sedang kau kerjakan di hadapan kuburan itu? Aku tidak mengerjakan apa-apa. Nampaknya kau sudah kenal dengan orang yang sudah lama mati di kuburan itu. Dia kekasih saya. Bahkan calon istri saya. Restu, dugaan kita benar. Ternyata anak muda itu memang kekasih Sundari yang sejak lama pergi. Iya. Tapi kenapa dia tidak menemui Nyai Alas dulu? Nampaknya kalian berdua tamu di desa ini. Benar. Tapi kami sudah lama tinggal di desa Simpruk ini. Di mana kalian tinggal? Kami tinggal di rumah Nyai Alas. Mendengar nama Nyai Alas, anak muda itu tersenyum sinis. Restu Singgih dan Nilam Cahya saling berpandangan heran. Ada apa denganmu? Nampaknya kau tidak suka mendengar nama Nyai Alas. Iya, sepertinya kau sudah sangat kenal sekali dengan Nyai Alas itu. Saya tidak bisa bercerita yang bisa memburukan orang lain. Nyai Alas sangat saya kenal sekali. Dia ibu Sundari kekasihku almarhum. Kami pernah dengar cerita tentang anak muda kekasih Sundari. Dan menurut Nyai Alas, anak muda itu pergi meninggalkan Sundari. Tentunya kaulah anak muda itu. Meninggalkan Sundari kekasihku? Itu tidak benar. Aku sangat mencintai Sundari. Aku pergi bukan meninggalkan cintanya. Bahkan aku ingin dia menjadi istriku secepatnya. Tapi aku tidak bisa berbuat banyak atas sikap Nyai Alas. Karena dialah aku pergi dari desa ini. Apakah Nyai Alas tidak setuju kalau kau menikahi anaknya? Iya, begitulah. Wanita itu kejam. Aku tidak suka padanya. Aku tidak bermaksud meninggalkan Sundari. Aku sangat mencintai dia. Malang sekali nasibmu, Sundari. Kenapa dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang kejam? Kenapa dia nekat gantung diri? Tentunya kau bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kami sudah mendengar akan kematian Sundari dari Nyai Alas. Tapi kami belum tahu persis kenapa Sundari mati gantung diri. Sundari hanya menjadi korban nafsu iblis seorang laki-laki. Nafsu serakah ibunya sendiri. Bagaimana maksudmu? Bergoloh. Laki-laki bajingan itu yang menghancurkan kebahagiaanku dengan Sundari. Bergolo telah menghancurkan rencana perkawinanku dengan Sundari. Kau kenal dengan orang yang bernama Bergolo? Dengarlah oleh kalian. Bergolo adalah musuh besarku. Dialah yang membuatku gagal kawin dengan Sundari.
Wajah anak muda itu kelihatan angker. Sorot matanya nampak penuh dendam. Ia masih saja berjongkok di hadapan kuburan Sundari kekasihnya. Rasanya dia tidak akan mundur setapak pun dari tempat itu. Kalian sudah dengar. Kalian kini sudah tahu kalau aku dendam pada orang yang bernama Bergolo. Dialah yang menggagalkan perkawinanku dulu dengan Sundari. Dialah yang membuat aku harus pergi meninggalkan desa ini. Rasanya aku tidak sanggup lagi menghadapi persoalan masa laluku itu. Aku selalu sedih jika teringat nasib Sundari yang begitu buruknya. Kenapa kau bisa dendam pada Bergolo? Dan kenapa Bergolo sampai menggagalkan perkawinanmu dahulu dengan Sundari? Hingga membuatmu pergi dari desa ini? Ceritanya sangat panjang. Tapi baiklah, jika kalian ingin mengetahuinya, aku akan bercerita tentang masa laluku. Biar kalian tahu siapa itu Bergolo. Masa laluku begitu pahit. Dulu, aku dan Sundari lama sekali menjalin hubungan. Kami sama-sama sangat mencintai. Dan kami selalu merencanakan tentang hari-hari kebahagiaan kami. Maka mulailah anak muda itu bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu dia pernah berhubungan dengan Sundari, anak gadis Nyai Alas. Sundari, masih maukah kau untuk bersabar, menunggu hari kebahagiaan kita tiba? Sampai kapanpun, aku akan selalu menunggu Kakang Linggar. Aku sanggup untuk bersabar. Tapi aku takut. Aku takut Kakang Linggar dengan aku. Aku takut Kakang Linggar dimiliki gadis lain. Aku tidak ingin kau mempunyai pikiran dan perasaan seperti itu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, juga padaku. Kita sudah sama-sama jauh mengenal diri kita masing-masing. Kukira tidak ada hal-hal yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Percayalah. Rasanya kita sudah lama sekali menjalin hubungan. Tapi sampai saat ini, Ibu tidak pernah tahu tentang hubungan kita. Bukankah hal itu yang kau minta sejak semula? Kalau Nyai Alas ibumu itu tidak boleh tahu tentang hubungan kita. Tapi aku takut. Sepertinya ada seseorang yang mencurigai kita. Sepertinya orang itu sudah tahu hubungan kita. Siapa orang itu? Orang itu bekas kekasih ibuku. Bergolo. Apakah orang itu Bergolo? Iya. Dia selalu memperhatikanku. Rupanya, diam-diam dia seperti sudah tahu hubungan kita. Dia selalu menemui ibuku. Tentunya, dia selalu membicarakan hubungan kita. Tapi sampai kini, sikap biasa-biasa saja. Dia tidak pernah menegurku atau menyinggung hubungan kita. Tapi aku takut dengan Bergolo itu. Dia selalu menemui ibuku di rumah atau juga di sungai jika ibu sedang berada di sungai. Peduli apa dengan Bergolo itu? Dia hanyalah laki-laki bungkuk. Dia hanya laki-laki yang dikenal sebagai penjaga kuburan tua. Dia tidak boleh mengusik kesenangan kita. Yang aku takutkan, kau pun tahu, kalau Bergolo itu dulunya bekas kekasih ibuku. Tapi setelah ayahku tiada, kini Bergolo semakin gencar mendekati ibuku kembali. Sepertinya Bergolo menginginkan maksud-maksudnya untuk memiliki ibu. Bergolo masih sangat mencintai ibu. Tapi ibu sepertinya tidak pernah mau melayaninya. Aku tidak tahu persoalan ibumu dengan Bergolo. Aku hanya tahu kalau Bergolo itu bekas kekasih ibumu dulu. Dan laki-laki bungkuk itu memang sangat mencintai ibumu. Kau tidak perlu takut dengan laki-laki bungkuk itu. Apa hubungannya dengan kita? Kakang Linggar, hari sudah sore. Aku harus kembali. Aku takut ibu akan mencariku. Iya, ayo kita kembali. Sundari, ibu mau bicara padamu. Duduklah dekat ibu di sini. Nampaknya ada sesuatu yang penting yang akan ibu sampaikan pada saya. Iya. Akhir-akhir ini, ibu sering perhatikanmu. Kau banyak sekali keluar rumah dan pulang sampai sore hari. Ibu kan selalu bilang pada Sundari, aku ini sudah cukup dewasa. Aku sudah menjadi gadis. Ibu tidak melarang kau pergi keluar rumah. Begitu kan? Ibu mengerti. Hanya kadang-kadang sikapmu membuat ibu curiga. Sepertinya kau diam-diam mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki, Sundari. Tidak. Kenapa ibu curiga begitu pada saya? Kau kelihatan gugup. Wajahmu menjadi merah. Kau tidak bisa membohongi ibu, Sundari. Katakan saja terus terang bahwa kau memang sudah mempunyai seorang kekasih. Ibu tahu dari siapa? Pasti Bergolo yang telah bercerita pada ibu. Iya. Bergolo selalu bercerita pada ibu. Dia sering melihatmu jalan bersama dengan seorang anak muda. Dan anak muda itu
adalah anak dari seorang laki-laki yang sangat ibu benci. Ibu tahu, anak muda itu adalah Linggar, anak Ki Dharma. Iya. Lalu, kini ibu sudah tahu. Aku kira memang tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Aku dan Kakang Linggar memang sudah lama menjalin hubungan. Dan kami sudah merencanakan akan melangsungkan perkawinan. Jangan ngawur kamu, Sundari. Kau pikir ibu suka atau hubungan dengan Linggar? Apalagi kalian akan merencanakan perkawinan. Oh, itu semua mimpi, Sundari. Kau harus turut apa kata ibu. Ayahmu sudah tiada. Dan kini, ibulah yang menjadi ayah dan ibumu. Kau harus menuruti apa kataku. Ingat, Sundari. Ibu tidak setuju kau berhubungan dengan Linggar. Ibu tidak bisa melarang saya dalam hal yang satu ini. Ini adalah menyangkut perasaan saya. Ini adalah menyangkut masa depan saya. Mati hidup saya. Saya tidak bisa harus dicegah. Justru yang menyangkut masa depanmu, mati hidupmu, ibu harus mencegahmu. Kau tidak boleh kawin dengan Linggar. Kau tidak boleh berhubungan dengan dia. Mulai saat ini, jangan lagi kau temui Linggar. Apa alasan ibu melarang saya begitu? Kau tahu, Sundari, ibu sangat tidak suka pada ayahnya Linggar. Ki Dharma, ayahnya Linggar itu adalah musuh besarku. Dan aku tidak inginkan orang yang mempunyai hubungan darah pada Ki Dharma harus jatuh dalam lingkaran keluarga kita. Alasan ibu tidak kuat. Ibu selalu bilang kalau ibu bermusuhan dengan Ki Dharma, ayah Kakang Linggar. Ibu sangat membenci Ki Dharma. Tapi ibu tidak pernah bercerita alasannya yang pasti. Saya tidak bisa terima hal itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Ya baik. Ibu jangan menghubung-hubungkan persoalan ibu dengan ayahnya pada persoalan kami. Ibu tetap tidak setuju. Ibu Sundari. harus setuju. Dan jangan mencegah saya. Kau sudah berani melawan ibu. Saya tidak melawan ibu. Saya hanya minta pengertian ibu. Apakah ibu tega harus mencegah atau membunuh perasaan saya? Apakah ibu akan menghancurkan kebahagiaan kami? Apa kebahagiaanmu? Apa kebahagiaan yang kalian harapkan? Kalian hanya memiliki cinta. Kalian tidak mempunyai kebahagiaan masa depan yang baik. Saya tidak mau ibu harus mencegah saya. Pastilah ibu sudah kena pengaruh dengan Bergoloh. Pastilah ibu sudah dihasut Bergoloh. Agar saya memutuskan hubungan saya dengan Kakang Linggar. Saya tahu itu. Bergoloh sangat benci pada saya. Karena saya tidak setuju kalau ibu harus kawin dengan dia. Dan saya tahu Bergoloh sangat mencintai ibu. Dan karenanya dia menjadi benci pada saya. Dia tidak suka melihat saya bahagia. Dia menghasut ibu agar ibu tidak setuju saya berhubungan dengan Kakang Linggar. Semua itu tidak ada hubungannya dengan laranganku. Dan aku tetap melarangmu. Tidak. Ibu tidak bisa melarang saya. Dan saya tidak mau melihat lagi Bergoloh sering datang menemui ibu di rumah ini. Sundari! Rasakan tamparanku ini. Ibu. Tamparan Nyai Alas melayang di pipi kiri Sundari. Gadis itu menangis sambil memegangi pipinya yang merah. Nyai Alas memperhatikannya dengan wajah tidak suka. Ingat, Sundari. Ibu paling tidak suka anak melawan pada orang tua. Ibu merasa tersinggung dengan kata-katamu tadi. Kau pikir ibumu ini apa? Ketahuilah olehmu, Sundari. Bergoloh sering menemui ibu di rumah ini. Dia hanya ingin melaporkan tentang kalian. Dia sering melihatmu bersama Linggar. Dan ibu memang sangat tidak suka. Ibu sangat berterima kasih atas laporan Bergoloh. Ayo, masuklah ke kamarmu. Cepat, masuk. Ibu, tidak. Lepaskan tanganku. Jangan tarik tanganku kasar begini, Ibu. Ayo cepat, masuklah ke kamarmu. Ibu kejam. Sundari berlari masuk ke dalam kamar. Lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Kemudian dia berdiri menyandar pada dinding pintu. Wajahnya sendu. Dan butiran air matanya meleleh. Perasaannya begitu pedih dengan larangan ibunya. Namun dia berusaha menahan perasaannya. Aku tidak menduga ibu akan sekejam itu. Tapi dia tidak bisa melarangku. Aku sangat mencintai Kakang Linggar. Ibu tidak boleh mencegah rencana kami. Aku harus
harus tetap melangsungkan perkawinan dengan Kakang Linggar. Kita tinggalkan Sundari. Kini kita lihat ke sebuah pondok yang terletak di tepi desa. Pondok itu berbentuk panggung sederhana dan itu adalah milik Ki Dharma. Kau belum mau tidur, Linggar? Saya tidak mengantuk, Ayah. Ayah perhatikan. Sepertinya akhir-akhir ini kau sering banyak melamun, Linggar. Kau seperti sedang dibebani persoalan. Apa benar begitu? Oh, tidak, Ayah. Linggar tidak apa-apa. Mungkin hanya penglihatan dan dugaan Ayah saja. Kau tidak bisa membohongi Ayah, anakku. Ayah lihat sorot matamu sangat berbeda. Kau tidak bisa menyembunyikannya. Kau tidak boleh membohongi Ayah, nak. Juga dirimu sendiri. Ayah tahu. Ayo, bicaralah terus terang. Apa yang sedang kau rasakan sebenarnya? Saya hanya takut menyinggung perasaan Ayah. Saya takut jika Ayah tahu persoalan saya, Ayah malah tidak akan setuju. Bahkan Ayah akan menghancurkan kebahagiaan saya. Benarkah begitu, anakku? Ayah ini belum tahu persoalanmu. Bagaimana mungkin Ayah bisa bersikap begitu? Cobalah, apa sebenarnya? Ayah mau berjanji? Janji apa? Kalau Ayah sudah tahu, Ayah tidak akan marah atau melarang segala keinginan saya. Ya, ayolah. Coba kau ceritakan yang sebenarnya. Begini, Ayah. Secara diam-diam, saya sudah lama menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik, Ayah. Kami sama-sama mencintai. Dan kami sudah sepakat untuk secepatnya melangsungkan perkawinan. Apakah secepat itu? Iya. Harus secepat itu, Ayah. Kami rasanya sudah terlalu lama berhubungan. Apakah Ayah setuju jika saya melangsungkan perkawinan dengan gadis itu nantinya? Linggar, kau sudah aku anggap bukan anak kecil. Kau sudah dewasa, Linggar. Ayah pikir segala yang akan kau laksanakan adalah baik. Ayah tahu siapa kau. Tapi ayahmu ini perlu tahu dulu siapa gadis calon istrimu itu. Gadis itu baik. Dia jujur dan setia sekali. Saya sangat mencintainya. Dan Ayah pasti kenal sekali pada dia. Gadis itu adalah Sundari. Tidak aku sangka. Ternyata anakku sendiri akan menyambung dendam lamaku. Apa maksud Ayah? Aku kasihan padamu, Linggar. Aku mengerti perasaanmu, juga perasaan Sundari. Tapi walau bagaimana, kalian tidak akan bisa menjadi suami istri. Ayah tegas-tegas melarangmu. Ayah tegas-tegas tidak setuju kalau kau harus kawin dengan Sundari. Ayah, kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu persoalannya? Karena ayah memang tidak setuju kau kawin dengan Sundari. Dan ayah yakin, Nyai Alas, wanita itu pun tidak akan setuju Sundari anaknya itu kawin atau hubungan dengan kau, Linggar. Apa alasan semua itu, Ayah? Ini alasan yang tidak perlu kau ketahui. Karena ini persoalan lama ayahmu dengan Nyai Alas. Kenapa Ayah tidak mau bercerita? Tidak pernah. Aku akan bercerita padamu. Dan ingat, mulai hari ini, ayah harap kau jangan lagi menemui Sundari. Ayah, itu tidak mungkin. Ayah tidak bisa melarangku begitu saja. Kami sudah lama menjalin hubungan. Ayah tidak bisa membunuh cinta dan kesetiaan kami begitu saja. Ini tidak ada obatnya, Ayah. Jangan berlaga yang tidak-tidak, Linggar. Ayah tetap tidak setuju dengan keinginanmu. Putuskan hubunganmu dengan Sundari. Ayah harus memberikan alasan yang kuat. Ayah harus bercerita alasannya. Ayah pikir akan semudah itu. Ayah pikir perasaan cinta saya bisa dihancurkan hanya karena ayah punya persoalan dengan Nyai Alas ibunya. Tidak. Saya katakan tidak, Ayah. Ayah boleh mencegah saya. Ayah boleh melarang saya untuk tidak berhubungan dengan Sundari. Tapi ayah tidak akan sanggup menghancurkan rencana saya. Saya tetap akan kawin dengan Sundari. Linggar, kau ingin bikin malu ayah. Kau ingin meludahi muka ayah di mata Nyai Alas. Kau ingin membuat ayahmu ini tidak ada harganya di mata wanita bengis itu. Ayah benci, Linggar. Ayah tidak suka pada wanita itu. Kau harus tahu. Ayah benci pada Nyai Alas itu, Linggar.
Ki Dharma menjadi bingung mengatasi persoalan Linggar anaknya yang sejak lama menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Sundari, anak Nyai Alas yang sudah sangat dikenalnya. Ki Dharma sangat marah sekali. Dia tidak setuju kalau Linggar berhubungan dengan Sundari. Apalagi diketahui mereka merencanakan akan segera melangsungkan perkawinan. Tetapi Ki Dharma tidak mau bercerita terus terang alasan larangannya itu. Yang jelas, Ki Dharma sangat membenci Nyai Alas, ibu Sundari itu. Nampaknya di antara mereka menyimpan persoalan dendam lama. Linggar, kau tidak perlu bertanya. Apa alasanku melarangmu berhubungan dengan Sundari, anak gadis Nyai Alas itu? Yang jelas, ayahmu ini sangat tidak setuju kalau kau sampai mau kawin dengan Sundari. Ayah, turutilah perintah ayahmu ini. Ayah harus menjelaskan pada Linggar. Kenapa ayah tidak setuju kalau Linggar kawin dengan Sundari? Ini persoalan lama. Persoalan sakit hati ayahmu ini dengan Nyai Alas, ibu Sundari kekasihmu itu. Ayahmu ini sudah cukup menderita dibuat oleh ibunya. Ayah tidak mau persoalan lama akan timbul lagi. Kamu harus mengerti, Linggar. Turutilah perintah ayahmu ini. Putuskan hubunganmu dengan Sundari. Dan ayah tidak mau mendengar lagi kau menyebut-nyebut nama Sundari. Itu tidak mungkin, ayah. Dan aku tidak bisa melakukan atau menuruti larangan ayah. Ayahlah yang harus mengerti keadaanku, mengerti diriku. Linggar, kenapa kau jadi keras kepala begitu? Ayah melarangmu demi kebahagiaanmu juga. Dan kau akan menyesal. Menyesal, Linggar. Kau akan membenci dirimu sendiri jika tahu persoalannya. Persoalan apa, ayah? Linggar tidak mengerti. Linggar tidak tahu maksud ayah. Ayah tidak mau bercerita terus terang. Kenapa ayah melarang Linggar berhubungan dengan Sundari? Ayah hanya mengatakan ini persoalan lama ayah dengan Nyai Alas, ibu Sundari. Dan ayah sepertinya menyimpan dendam pada Nyai Alas, ibu Sundari itu. Cukup. Diam, Linggar. Dan jangan bicara lagi. Ki Dharma menjadi marah. Kedua matanya merah. Lalu dia tatap anaknya itu tajam-tajam hingga Linggar tidak berani bicara lagi. Dia menundukkan wajahnya penuh rasa kecewa dan tidak puas. Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi hening. Kedua mata Ki Dharma tidak lepas-lepas menatap Linggar. Dan selanjutnya, dengan suara lirih, Ki Dharma akhirnya menjelaskan persoalan sebenarnya kepada Linggar. Kenapa dia sampai melarang Linggar berhubungan dengan Sundari, putri Nyai Alas itu. Ayah tidak ingin kau membantah larangan ayah, Linggar. Ayah senang jika kau menuruti kata-kata ayahmu ini. Karena ayah tidak ingin semuanya jadi susah. Ayah ini sudah tua, Linggar. Ayah tidak mau susah lagi oleh wanita itu. Kau akan menyesal, Linggar. Dan kita semua jadi susah. Dengarlah olehmu baik-baik. Pasanglah telingamu baik-baik agar kau puas. Agar kau menjadi tahu dan mengerti kenapa aku sampai melarangmu berhubungan dengan Sundari, anak gadis Nyai Alas itu. Nyai Alas itu adalah bekas istriku, Linggar. Oh, benarkah begitu, ayah? Iya, aku pernah disakiti olehnya. Dulu, ketika kau masih bayi, Nyai Alas ibumu telah berbuat serong dengan seorang laki-laki. Hingga dia hamil dan melahirkan seorang bayi wanita. Dan bayi itu adalah Sundari, Linggar. Sundari? Jadi Nyai Alas sebenarnya adalah ibuku sendiri? Iya. Lalu, siapa laki-laki bajingan yang telah menodai ibu itu, ayah? Laki-laki itu adalah Bergolo. Bergolo? Keparat. Laki-laki bungkuk penjaga kuburan tua itu. Iya, Linggar. Nyai Alas ibumu memang pernah menjalin hubungan asmara dengan Bergolo. Mereka memang saling mencintai. Dan sampai saat ini, Bergolo masih saja mengejar-ngejar Nyai Alas ibumu. Apalagi dia tahu kalau aku sudah lama berpisah dengan ibumu. Bergolo tampaknya semakin bebas dan leluasa mengganggu Nyai Alas ibumu. Kenapa ayah diam saja? Kenapa ayah membiarkan Bergolo bebas seenaknya setelah dia menodai ibu? Ayah sudah pasrah, Linggar. Untuk itu, ayah berpisah dengan ibumu. Ayah benci sekali dengan ibumu. Hatiku ini sakit sekali, Linggar. Kenapa harus begini? Aku sudah terlanjur sangat mencintai Sundari, ayah. Rasanya aku tidak bisa meninggalkan Sundari, ayah. Aku hanya sebagai orang tuamu. Kini kau sudah tahu sendiri persoalannya. Nah, mulai sekarang
Kau harus bisa melupakan Sundari. Kau harus mencampakkan perasaan cintamu pada Sundari, anakku. Ayah, rasanya sulit. Aku tidak bisa, Ayah. Harus bisa, Linggar. Kau harus kasihan padaku, pada dirimu. Kenapa harus jadi begini? Kehidupan banyak warnanya, anakku. Tapi jika kau membuat kehidupan itu sulit, maka akan sulitlah dirimu. Kau harus mampu mengatasi persoalanmu sendiri dengan Sundari. Harus, anakku. Kau masih muda. Jangan terlena dengan persoalan-persoalan yang merusak jalan hidupmu sendiri. Linggar, masih banyak Sundari-Sundari yang bisa kau cari. Bukan harus Sundari anak ibumu sendiri. Anak itu anak haram, Linggar. Kenapa kata-kata ayah sekasar itu? Karena Sundari lahir akibat perbuatan bergoloh. Akibat perbuatan serong ibumu. Ayah dendam. Ayah benci sekali, Linggar. Tapi aku sangat mencintainya, Ayah. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan mengatasi semua ini. Saya jadi bingung, Ayah. Kamu tidak bingung. Kamu harus bisa melupakan Sundari. Kamu sudah tahu Sundari itu. Dia anak bergoloh, Linggar. Kenapa ayah baru cerita sekarang? Kenapa ayah tidak pernah cerita padaku? Ayah sudah terlambat. Saya sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan Sundari. Dia harus jadi istri saya, Ayah. Kami akan segera kawin. Linggar. Ayah menyesal sekali bercerita masa lalu ayah padamu. Karena semua cerita ayah sia-sia saja. Karena kau ternyata tidak mengindahkan cerita ayah. Kau masih saja keras kepala dengan keinginanmu, Linggar. Maafkan Linggar, Ayah. Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup harus berpisah dengan Sundari. Linggar, jangan pergi kau! Linggar masuk ke dalam kamar. Kemudian menutup pintu kamarnya rapat-rapat seperti tidak memperdulikan ayahnya. Ki Dharma kecewa sekali dengan sikap anaknya itu. Tetapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menarik napasnya dalam-dalam dengan rasa tidak puas. Linggar. Anak itu memang keras kepala. Semoga kau bisa mengerti dengan kata-kata ayahmu tadi, Linggar. Malam terus beranjak. Setelah perdebatan sengit dengan ayahnya, Linggar menjadi tidak tenang. Dia kini baru tahu siapa Sundari kekasihnya itu. Linggar gelisah sekali di dalam pembaringannya. Tidak. Kenapa harus jadi begini? Kenapa ayah baru menceritakan segalanya padaku? Pantas ayah sangat tidak setuju kalau aku mau kawin dengan Sundari. Pantas ayah sangat melarang hubunganku dengan Sundari, anak Nyai Alas itu. Ternyata Nyai Alas ibu Sundari itu adalah bekas istri ayahku. Dan aku sendiri ternyata adalah anak Nyai Alas. Tapi Sundari, dia memang anak Nyai Alas. Tapi dia lahir akibat perbuatan serong Nyai Alas dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Bergolo. Laki-laki keparat, bajingan. Laki-laki bungkuk penjaga kuburan tua itu harus aku beri pelajaran. Tidak aku sangka. Ternyata Bergolo pernah menodai Nyai Alas. Nyai Alas, istri ayahku. Hingga ayahku berpisah dengan Nyai Alas. Tapi aku tidak bisa berpisah dengan Sundari. Aku sangat mencintai dia. Sundari belum tahu kalau dia sebenarnya adalah lahir akibat perbuatan Bergolo. Dan dia masih ada hubungan darah denganku. Pagi mulai merekah. Wajah matahari masih berwarna merah dan tersenyum dengan cerahnya. Pagi itu Nyai Alas turun ke sungai bebatuan yang terletak di belakang rumahnya. Wanita itu sibuk mencuci pakaian di bebatuan sungai. Sementara dia tidak tahu kalau saat itu dirinya sedang diperhatikan seorang laki-laki bungkuk bertopi tudung yang duduk di sebuah batu tidak jauh di belakangnya. Rajin sekali kau, Nyai Alas. Kau Bergolo. Sejak kapan kau berada di tempatmu itu? Maaf, aku telah membuatmu terkejut. Aku sejak tadi berada di tempat ini. Kau mau apa sebenarnya? Bergolo tersenyum manis. Tetapi Nyai Alas tidak bisa melihat jelas wajahnya karena sebagian wajah laki-laki itu tertutup topi tudungnya.
Bergolo kemudian turun dari atas batu, lalu melangkah mendekati Nyai Alas yang sedang sibuk mencuci pakaian. Rasanya aku tidak pernah bosan melihat kecantikanmu itu, Nyai. Kau tidak malu berkata begitu? Kenapa aku harus malu? Atau kau tidak suka dengan kata-kataku itu? Bercerminlah, Bergolo. Lihat, siapa kita ini? Kita sudah sangat jauh meninggalkan masa lalu kita. Kita sudah cukup tua untuk bermain-main seperti dulu lagi. Anakku sudah gadis remaja. Tapi aku masih sangat mencintaimu, Nyai Alas. Kau tetap tidak berubah. Kau tetap Nyai Alas yang dulu aku cintai. Kau juga masih tetap Nyai Alas bekas kekasihku yang pernah kupuja-puja. Yang seharusnya kau menjadi istriku. Menjadi milikku selamanya. Masa-masa itu sudah lenyap, Bergolo. Kukira tak ada lagi yang harus dikenang. Tak ada gunanya kau menggangguku terus. Aku sudah mengubur masa lalu kita. Nyai, sepertinya kau tidak pernah lagi memberikan harapan padaku seperti dulu. Seolah-olah kau tidak butuh lagi pada diriku. Kau tidak mau menerima kehadiranku. Maaf, Bergolo. Aku harus kembali. Nyai Alas, tunggu. Kenapa harus terburu-buru? Mengertilah padaku, Nyai. Bergolo, aku tidak main-main. Aku muak kalau caramu seperti ini. Aku tidak mau kau mengganggu aku terus. Aku permisi. Tunggu. Kenapa kau pegang tanganku? Nyai Alas menjadi khawatir. Laki-laki bungkuk itu tersenyum sadis. Dan Nyai Alas menjadi takut sekali. Lepaskan tanganku, Bergolo. Aku tidak suka caramu seperti ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari aku? Kau sudah tahu, bukan? Aku sangat membutuhkan dirimu, Nyai Alas. Kau harus sadar, Bergolo. Lepaskan tanganku. Biarkanlah aku kembali. Aku takut Sundari mengetahui kita berada berdua di tempat ini. Kenapa harus takut dengan Sundari anakmu itu? Bergolo, aku mohon, jangan ganggu aku. Aku harus kembali. Mengertilah. Baiklah, baik. Aku lepaskan dirimu. Tapi lain waktu. Kau tidak bisa menolak perasaanku, Nyai Alas. Nyai Alas, aku tetap masih mencintaimu. Wanita itu tidak pernah mau tahu dengan perasaanku. Tapi sampai kapanpun, kau harus tetap aku kejar. Nyai Alas, wanita itu harus jadi istriku. Tidak ada orang yang bisa menghalangiku. Apakah aku ini sudah pikun? Aku lupa. Seharusnya aku sudah datang ke kuburan tua itu untuk menaburkan kembang dan menyiram dengan bersih dan rapi. Aku harus cepat pergi ke kuburan tua itu. Bergolo memang mempunyai kebiasaan. Kalau setiap malam Jumat Kliwon, dia harus membersihkan kuburan tua yang terletak tidak jauh di belakang pondoknya. Sebentar lagi aku akan sampai di kuburan tua itu. Tapi, kenapa perasaanku tidak enak sekali? Bulu kuduku merinding. Bergolo terus melangkah menembus kegelapan malam. Sebentar kemudian, dia sampai di suatu tempat yang sangat sunyi dan lengang. Tiba-tiba Bergolo tertegun ketika melihat sebuah kuburan tua yang bentuknya gundukan batu. Di ujungnya tertancap batu nisan berbentuk bulat seperti bulan putih. Dan letaknya berada di bawah sebuah pohon beringin tua. Perasaanku selalu menjadi lain jika aku berada di tempat kuburan tua ini. Bulu kuduku semakin merinding. Hidungku mencium bau wangi kembang orang mati. Bergolo tersentak. Hidungnya tiba-tiba mencium bau wangi kembang orang mati. Semakin lama, semakin tajam tercium olehnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar,
Ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danfoss Laboratories Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.